kita bisa berbicara dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu itu upstream agribisnis itu sarana produksinya, di on farm ini produksinya, di downstream ini pengolahan hasil. Jadi produk pangan yang sekarang dipecah menjadi C berapa itu sebenarnya bagian juga dari pertanian. Lalu juga rempah. Nah, ini ada kalau yang kita sebut pertanian ini ada tanaman pangannya, ada hortikulturanya, perkebunan, dan peternakan. Nah, di tanaman pangan itu ada biji-bijian ya, padi, begitu, ada kedelai. Nah, biasanya kalau di pertanian ada swasembada pangan, pajali, segala macam programnya. Lalu ada umbi-umbian kayak tadi kasava ya, Ibu Diandra. Lalu ada kacang-kacangan, nah segala macam. Di hortikultura ini ada 4 sebetulnya, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Mbak, tolong ditambahkan ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat gitu. Nanti tolong ditambahkan cuma atau Mbak ya. Lalu perkebunan ada tahunan, semusim, dan rempah. Jadi cerita rempah tuh ya pertanian juga begitu ya. Nah, peternakan ada ternak besar, ternak kecil, unggas. Nah, itu area pertaniannya. Nanti hortikultura ini kurang ya, tanaman obat ya, tanaman obat. Kita lanjut next. Halo, Asmen. Cuma, ayo, aduh. Oh, mendingan Ibu aja Pak ya. Oke ya. Jadi kita masuk ke product development, nanti ada materi MKDQ-nya lah gitu ya dari cuma saya ingin menjelaskan sedikit product development itu apa, kemudian apa perannya, bagaimana tujuan, jenis, tahapan, dan strategi. Buat Bapak dan Ibu yang mengajar mata kuliah pemasaran ya, saya kebetulan juga ngajar di S2 dan membimbing S3 di pemasaran. Ini sebetulnya ilmunya di pemasaran ada gitu ya, tapi karena kita ini multidisiplin, maka saya menjadi mengulang sedikit mereview kulit-kulitnya lah gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini outline sebenarnya, nanti bisa di-share pengembangannya, nanti saya berikan linknya, mana yang bisa, supaya lebih banyak waktu untuk diskusi ya, dan pembahasan, karena ini tersisa sekali waktunya, salah masuk tadi ya. Harusnya saya jam 13 berapa tadi itu, 1:30 udah masuk. Oke, lanjut. Ini bisa kita diskusikan, ini tujuannya dan untuk apanya ada di sini, bisa nanti materinya kita diskusikan. Mungkin sudah bisa akses ya kalau di ini kan. Lanjut, materinya masih banyak. Ini ada strategi pengembangan produk. Ini yang mungkin penting bagi Bapak dan Ibu kalau baik sebagai praktisi ataupun mengajarkan kepada mahasiswa ataupun melaksanakan pembinaan ya dalam rangka pengabdian masyarakat. Nah, tugas kita memang ada 3 pilar itu, Tridharma perguruan tinggi, maka mengembangkan produk binaan kita bisa melalui peningkatan produk yang sudah ada, kemudian nilainya ya supaya value-nya nambah, bisa dengan percobaan lalu menemukan sesuatu begitu ya. Nah, saya nanti ingin memberikan ada 400 temuan inovasi ya yang belum produknya belum menjadi kembangkan. Nah, ini bisa menjadi sesuatu pilihan bagi Bapak dan Ibu atau bimbingannya atau binaannya, bahwa di pertanian ruang lingkup yang lebih luas itu ada 400 inovasi. Memang kalau kita ingin sebagai pemain baru di dalam ekspor, maka 2 hal ya, mengetahui marketnya, punya
sentranya, dan kita ada produk diferensiasi, artinya kita tidak menyanyi sudah ada, tapi harus ada sedikit perbedaan, entah dalam layanan, entah dalam kemasan, whatever ya, tapi ada pembeda. Lanjut. Nah, ini kalau di dalam agribisnis ini pendekatan dan ruang lingkupnya bisa kita bicara sistem ya, dari hulu sampai ke hilir dengan 5 subsistem nanti ada di bawah. Bisa juga dipandang sebagai perusahaan gitu ya. Kacang Garuda itu juga agribisnis kacang Garuda ya. PT Sari Husada atau PD Jamu Silo muncul. Nah, itu sebagai agribisnis. Lalu kalau pendekatan komoditas, agribisnis kopi, agribisnis kayak di Lampung ya, Great Pineapple. Nah, itu sebuah perusahaan sampai hidup menanam, dia mengolah, dia ekspor. Lanjut. Nah, kalau ada lagi, kalau seperti di Thailand dan Korea, China ya, dia one village one product gitu. Lalu di kita juga ada zaman dulu tuh ada agropolitan berbasis wilayah ya. Juga sekarang Bank Food State begitu hamparan wilayah, dan sekarang juga close loop ya, model close loop. Kalau pendekatan makro dan seterusnya, nanti ini ada pohon industri yang bisa menambah income bagi pengusaha salah satu tertentu. Nah, nanti kita bisa sharing di sini, banyak dosen, saya senang sekali kalau kita bisa saling informasi. Lanjut, Juma. Nah, ini ada pendekatan lain lagi, yaitu hulu, hilir, dan on-farm. Nah, ini sekadar memberikan warna ya, bahwa bisnis itu luas sekali, banyak sekali, dan ini nggak ada matinya begitu ya. Kalau semua stuck ya di pandemi atau perang dunia segala macam, yang orang makan dengan pangan itu tetap akan ada. Selagi nyawa ada itu pasti makan. Jadi ini bisnis yang tidak ada matinya begitu istilahnya. Orang bisa berhenti beli mobil baru, ganti HP, ganti segala macam, tapi tidak dengan makannya. Makan akan tetap. Lanjut. Juma. Oke, lanjut terus lagi. Lanjut. Oke, ini yang kita sebut 5 subsistem di agribisnis ya. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya membina UKM dan lain-lainnya bisa di subsistem agro input gitu. Sarana pertanian, taruhlah pupuk, pestisida segala macam, POC apa, lalu subsistem di produksi, kemudian di pengolahan ya, processing, pangan, rempah jadi herbal dan lain-lain, itu adanya di situ. Lalu ada mungkin sekedar marketing, jadi eksportir, rebranding dan lain-lain, itu adanya di subsistem agro marketing. Apakah kita bisa mendukung? Bisa, misalnya di apa sekarang tuh ya, finance gitu dan lain-lain. Lanjut, dari cepet tadi banyak sekali tersisa waktunya ya. Lanjut saja terus sampai laptopnya kurang bagus ya, kok nggak cepet. Lanjut. Banyak yang harus kita
cepat karena tadi telat. Nah ini contoh ya bagaimana satu komoditas ini ya bisa kita kembangkan, tidak hanya yang sudah mainstream misalnya minyak sawit, tetapi juga yang lainnya sekarang bisa diekspor. Misalnya cangkang, itu ada udah di bawah itu ya. Cangkang sawit sekarang diekspor ya. Cangkang sawit itu diekspor. Banyak sekarang yang bisa diolah, yang ini juga sekarang itu banyak sekali yang bisa diekspor gitu ya. Dari turunannya kelapa sawit saja, itu dari pohon industri. Dan juga banyak juga yang menjadi bisa dipasarkan secara domestik begitu ya, sebagai nilai tambah perkuat pemasukan atau revenue-nya perusahaan. Lanjut. Nah, lanjut saja. Ini problem ya. Lanjut ya. Saya cerita sedikit saja bahwa ini mungkin kita lanjut di Indonesia ini yang kesulitan kita adalah menjaga di ekspor ini dan di produk ini adalah menjaga quality, quantity, dan continuity. Nah itu syarat mutlak ketika kita akan ekspor ya, atau produknya bisa lanjut begitu ya, bisa continue bisnisnya. Nah, ini mungkin yang harus kita jaga betul gitu ya. Oke, itu mungkin sekedar gambaran. Kita masuk ke pertanian dulu. Lalu ini MKDU-nya sekarang ya, yang dari Sekolah Ekspor sudah merancang materinya, itu pengantaran saja. Karena kemarin saya bicarakan dengan Pak Hanito, kita petakan ternyata banyak yang multidisiplin, background-nya masuk juga di PPT dan di rempah, masuk di pangan. Itu sangat menarik ya, bisa kita berinteraksi dengan baik. Lanjut ke yang 19 ya, product development ya. Baik, mungkin untuk modul 19 bisa di-share screen oleh Kak Juma. Materinya sudah ada? Baik Ibu, mohon tunggu sebentar ya. Itu yang memang dipesankan ketika kerjasama dengan Kemendikbud ya. Lanjut. Nah ini sources utama memang untuk pelatihan yang 1 minggu ini dari buku ya, yang sudah dirangkum Pak Adito untuk ekspor dengan cara mudah ya. Artinya gimana jalannya, strateginya, dan itu kita sudah kembangkan juga untuk mahasiswa ya, mungkin sebagian besar mahasiswa Bapak dan Ibu, dan mereka alhamdulillah ya banyak juga yang sudah mengikuti ini dengan baik dan sudah layak ekspor gitu ya. Tadi juga Bu Sesditnya bilang tidak tinggi target, tapi kita akan mengupayakan skenario optimis begitu ya. Kemudian ini strategi program yang sudah disusun ya, kita perlu action karena just do it katanya ya, lakukan
biasa lah ya, ketika pengalaman kami dulu berapa puluh tahun yang lalu mungkin ya, mencoba ekspor nggak